warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Puspaningrum dengan NIM 241F10057 dengan mata kuliah Disabilitas Intelektual dengan dosen pengampu Bu Rena Latama Kismawiyati SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang film Bollywood, sebuah film yang dirilis pada tahun 2007 yang dibintangi oleh Amir Khan yang judulnya Tare Zameen Par. Film ini tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ihsan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang Ihsan masih belum bisa baca tulis dan berhitung. Dia lebih tertarik pada hal lain daripada mengikuti belajar di kelasnya. Dia jadi anak yang tanda kutip paling bodoh karena selalu mendapatkan nilai yang paling rendah di kelasnya. Di rumah dia bukan anak satu-satunya, tetapi dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Johan. Johan ini berbeda dengan Ihsan. Johan ini adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapatkan nilai yang sempurna. Bertolak belakang dengan Ihsan yang selalu menjadi terbelakang di kelasnya. Ihsan memang tidak tertarik dengan pelajaran yang ada di sekolahnya. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu hal yang baru di luar sekolahnya. Suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuman marah-marah, Rajit juga memanggil Ihsan dengan sebutan idiot. Keadaan pun semakin tegang sampai mereka baku hantam. Ihsan mendapatkan luka di kepalanya, sedangkan Rajit mendapatkan luka gigitan. Hal ini pun membuat Ihsan kesal karena nggak di sekolah dan di lingkungan tetangganya dia mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika pulang ke rumah, ternyata mamanya Rajit datang ke rumahnya Ihsan. Dan mamanya Rajit memarahi orang tuanya Ihsan dan meminta pertanggungjawaban karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya, pada saat itu Ihsan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, bapaknya Ihsan malah langsung menampar Ihsan karena bukan sekali ini aja Ihsan membuat masalah. Bahkan si bapak mengancam, kalau sekali lagi Ihsan membuat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ihsan sering kali dimarahi gurunya karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pernah sekali, Ihsan disuruh bacain satu kalimat, tetapi dia tidak bisa membacanya karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ihsan mengatakan hal yang sejujurnya. Memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tetapi gurunya menganggap Ihsan lagi ngelawak di kelas. Ibu guru ini terus saja memaksa Ihsan buat baca dengan benar. Sampai pada akhirnya, karena gak tahan dibentak terus, Ihsan cuma ngedumel gak jelas. Karena hal tersebut, Ihsan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ihsan anak yang berbeda dari anak yang biasanya. Dia pun kerap dibully oleh teman-temannya. Dan dia berkeliaran di jalan melihat sekitar, pergi kemanapun yang dia mau, melihat apapun yang dia sukai. Di rumah, Ihsan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia habis bolos sekolah pada hari itu. Dan dia pun gak takut sama sekali karena bahkan hal itu pun menjadi pengalaman baru buat Ihsan. Ihsan pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya di sekolah, gurunya pun mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis aja nggak bisa, jadi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika ini dengan imajinasinya.
Ihsan pun berhasil menjawab soal nomor 1. Tetapi imajinasinya untuk menjawab soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama sekali. Sampai waktunya habis. Dia cuman bisa menjawab 1 soal. Udah gitu jawabannya pun salah. Pada hari yang lain, ketika di rumah dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan ketika dia bolos. Dia pun mendapatkan amukan lagi dari bapaknya. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-gurunya. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ihsan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain karena Ihsan saat ini udah 1 kali gak naik kelas. Jadi gak akan mungkin lagi dia gak naik kelas untuk kedua kalinya. Akhirnya terpaksa si bapak berencana memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Walaupun Ihsan berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tetapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ihsan ke sekolahnya sekaligus tempat tinggal barunya. Dengan berat hati, si ibu melepaskan anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ihsan memulai hidup barunya di sana karena belum bisa beradaptasi. Ihsan gantinya melamun dan menangis, seakan gak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat di sekolah. Ihsan tetap mendapatkan bulian. Dia masih saja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham sama Ihsan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini dia seperti terpenjara di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung. Setiap harinya Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi keadaan udah berbeda dengan yang dulu. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang kepadanya udah gak ada lagi. Hal itu pun membuat Ihsan stres dan merasa tertekan. Kunjungan orang tuanya setiap hari Sabtu dan Minggu pun gak mengobati kemanisan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru yang bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah dan metode mengajarnya ini sangat asik. Baru hari pertama aja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tetapi tetap saja Ihsan belum bisa lepas dari stres yang dia alami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka tidak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan tenis yang kakaknya ikuti. Hal itu pun membuatnya sedih dan gak mau ngomong 1 kata pun. Pada suatu hari, Pak Niko melihat Ihsan di depan kelas, mengamati Ihsan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ihsan, yaitu Rajen. Rajen pun bercerita kalau Ihsan adalah anak baru yang ingin pulang ke rumahnya. Dia juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ihsan selalu dihukum karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ihsan dan akhirnya mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau bisa disebut disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anaknya karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak yang kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Ihsan dalam keterpurukannya. Dan juga untuk lebih memahami Ihsan, Pak Nikum pergi ke rumah orang tuanya Ihsan dan bertanya
semua hal tentang Ihsan. Dari sana, Ibu Ihsan menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ihsan selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Ihsan, kenapa Ihsan sampai dikirim ke sekolah asrama? Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dirasakan selama menghadapi Ihsan. Dia nggak tahan kalau Ihsan malas belajar, sering buat masalah, dan lain-lainnya. Pak Nikum mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan mengalami disleksia. Pak Nikum juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan ketika melalui sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa Ihsan sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun, bapaknya malah nggak terima dan tetap menganggap Ihsan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal, Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Ihsan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis. Dan dia punya bakat yang luar biasa di sana. Tetapi bapaknya menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ihsan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Dengan begitu, Ihsan dikirim ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut, Pak Nikum jadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis, memikirkan kata-kata yang Pak Nikum bilang mungkin ada benarnya. Keesokan paginya ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang gak bisa baca tulis, yang melihat huruf dan angka-angka seperti menari, dan orang yang seperti berdisko. Bahkan ketika dia gak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian suatu hari anak itu mengguncang dunia dengan teori yang dipublikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak Ihsan. Ihsan pun memasang wajah yang tegang, takut kalau guru ini akan membuli kekurangannya lagi, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritakan adalah orang-orang jenius. Selain Albert Einstein, Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney Thomas, dan Alva Edison, yang semua orang punya persamaan, yaitu mengalami disleksia ketika masih kecil. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun ngomong empat mata dengan Ihsan. Ternyata ketika Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ihsan. Pelajaran Pak Nikum hari ini membuat Ihsan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi. Pak Nikum pun sampai menemui kepala sekolahnya, khusus untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ihsan, dan kayaknya Ihsan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus, seperti sekolah luar biasa atau yang bisa disebut SLB. Tetapi Pak Nikum langsung bilang kalau Ihsan adalah anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya butuh bimbingan dan perhatian yang lebih. Kepala sekolah pun bilang, gak mungkin para guru mau mengurus satu anak dari 40 anak di dalam kelas. Pak Nikum pun berkata, untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya, karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum pun menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan
Kalau masalah tulis, menulis, dan mengeja mungkin bisa menyusul sebagai solusi. Ihsan bisa dites secara lisan. Karena secara lisan ataupun tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ihsan secara privat. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ihsan pun akhirnya dapat guru yang cocok dan mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ihsan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar karena bukan kemarahan yang dia dapatkan, tetapi keramahan dari Pak Nikum yang membantunya dalam mengejar ketertinggalan. Berkat Pak Nikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari, ketika lagi ngajar, Pak Nikum kedatangan bapaknya Ihsan yang kebetulan lewat. Karena ada bisnis. Maksud si bapak, capek-capek nemuin Pak Nikum cuman mau bilang kalau dia dan istrinya sudah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau menunjukkan kepada Pak Nikum kalau mereka perhatian sama Ihsan. Ternyata si bapak tidak menangkap maksud dari Pak Nikum tersebut waktu nyeramahin dia di rumahnya. Pak Nikum langsung ngasih balasan bahwa kalau mau ngasih anak perhatian tidak cukup dengan cara yang kayak gitu. Anak kayak Ihsan juga butuh support anak dan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya apapun yang terjadi. Anak kayak Ihsan butuh seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia nggak pernah memberikan kasih sayang kepada Ihsan selain kemarahan atau pukulan jika Ihsan nakal. Dia pun pergi meninggalkan ruangan Pak Nikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar dia melihat Ihsan yang lagi baca mading. Si bapaknya nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ihsan kemana-mana. Tetapi sampai lomba pun dimulai, Ihsan pun tidak kelihatan. Sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ihsan bangun paling pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ihsan pun datang sesaat setelah acara dimulai. Ihsan pun memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa, mengagumkan banyak orang. Pak Nikum yang melihat lukisan Ihsan pun kagum sama karyanya. Ihsan pun juga gak bisa menahan harunya ketika dia melihat hasil lukisan Pak Nikum ternyata adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ihsan. Hasil karyanya dinobatkan menjadi hasil karya yang terbaik dan akan menjadi sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ihsan datang saat bagi rapot, kepala sekolahnya ini yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan mengabarkan jika Ihsan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti Ihsan. Orang tuanya juga sangat happy bukan main ketika gurunya memberikan laporan kemajuan Ihsan di beberapa mata pelajaran, khususnya di bidang kesenian. Melihat Ihsan kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya nangis dan berterima kasih kepada Pak Nikum karena sudah membimbing Ihsan sampai punya kemajuan. Ihsan yang punya gaya rambut kayak Pak Nikum pun berpisah dan akan kembali ke sekolah setelah liburan. Oke, di sini saya akan menjelaskan masalah yang ada di dalam film ini adalah yang pertama, kesulitan belajar. Ihsan menghadapi tantangan dalam membaca, menulis, dan memahami pelajaran di sekolah karena disleksia.
Orang tua dan guru-gurunya tidak memahami kondisinya, sehingga dia pun menganggap bahwa dirinya malas dan nakal. Selanjutnya, kurangnya pemahaman dan empati. Keluarga dan lingkungan sekolah Ihsan kurang memahami kondisi disleksia. Mereka tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk mendukung kebutuhan khusus Ihsan. Yang ketiga, tekanan sosial dan akademis. Ihsan mengalami tekanan berat untuk berprestasi sesuai dengan standar akademis yang ketat, tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekuatan pribadinya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan solusi dari film ini adalah: yang pertama, identifikasi dan diagnosis. Pak Nikum mengenali tanda-tanda disleksia pada Ihsan dan memberikan diagnosis yang tepat. Hal ini penting untuk mendapatkan penanganan yang tepat bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, metode pengajaran yang kreatif dan adaptif. Pak Nikum menggunakan pendekatan pengajaran yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan Ihsan, seperti menggunakan seni untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan keterampilan motoriknya. Yang ketiga, dukungan emosional dan keterlibatan orang tua. Pak Nikum tidak hanya memberikan dukungan akademis, tetapi juga emosional. Membantu Ihsan merasa dihargai dan dipahami. Orang tua Ihsan akhirnya juga terlibat dan belajar untuk lebih memahami dan mendukung anak mereka. Jadi, kesimpulan dari film Tare Zameen Par adalah pentingnya memahami dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Setiap anak itu mempunyai keunikan dan memiliki potensi yang luar biasa jika diberikan perhatian dan dukungan yang tepat. Pendidikan yang inklusif dan penuh empati sangat penting untuk membantu setiap anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Film ini juga mengajarkan bahwa guru dan orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.